Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beladi Septiani dengan NIM 483 dari kelas B semester 4. Di sini saya akan menjawab tentang soal pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Perdata 3, yaitu Hukum Waris. Nah, yang dimaksud dengan legitimasi parsi menurut pasal 913 KUH Perdata adalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Nah, lalu di bagian legitimasi porsi dalam pasal 914 ini KUH Perdata, yaitu bila pewaris meninggalkan seorang anak sah dalam garis keturunan kedua atau anak kandung, itu maka legitimasi porsinya adalah 1/2 harta yang diterima bila meninggalkan 2 orang anak, maka legitimasi porsinya itu mendapat 2/3 harta yang diterima bila meninggalkan 3 orang anak. Itu tiap-tiap anak atau lebih, 3 orang anak atau lebih, itu maka legitimasi porsinya itu mendapat 3/4 harta bagian. Lalu hutang persatuan. Yang dimaksud hutang persatuan adalah semua hutang-hutang yang pengeluarannya yang dibuat oleh seorang suami dan juga istri itu secara bersama-sama untuk keperluan hidup dalam rumah tangga, termasuk juga pengeluaran sehari-hari. Nah, lalu yang dimaksud dengan hutang warisan ialah hutang yang ditinggalkan si pewaris kepada seorang ahli warisnya yang nanti dibayarnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian warisan. Lalu hutang kematian, yang dimaksud hutang kematian ini ialah suatu kewajiban yang harus dibayarkan pada saat pengurusan kematian si pewaris, bisa berupa membayar rumah sakit maupun biaya pengobatan si pewaris tadi atau pengurusan jenazah. Nah, yang lalu nomor 2 itu yang dimaksud dengan inkorting atau pemotongan, itu adalah nilai benda hibah yang dihitung menurut keadaan benda pada waktu hibah yang diberikan, namun harganya dihitung menurut harta pada saat warisan terbuka, dilakukan di luar kemauan atau keinginan si pewaris dan hanya untuk menutup bagian mutlak legitimasi porsi saja. Sedangkan yang dimaksud dengan imbreng atau pemasukan adalah dilakukannya untuk melakukan pembagian warisan dan hal tergantung kemauan pewaris. Kewajiban ahli waris terkait hal tertentu memasukkan kembali ke dalam warisan suatu hibah pernah diterimanya oleh si pewaris. Nah, yang di sini berdasarkan soal yang telah diberikan, ini saya membagi ada bagan ahli waris. Nah, karena si E mendapatkan hibah 5 juta dalam legitimasi porsinya, maka ini adalah pembagian harta-harta yang diterima oleh ahli pewaris. Nah, ahli pewaris di sini ada tiga orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dan yang E termasuk yang diberi suatu hibah, maka yang B itu juga mendapatkan suatu bagian harta. Lalu dalam soal yang selanjutnya itu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11, ini adalah bagian ahli pewarisnya, yang dimana I, A, B, C itu termasuk ahli waris dari seorang pewaris ayahnya atau suaminya. Nah, di sini adalah pembagian-pembagiannya. Lalu di sini ada menurut Quran Surah An-Nisa ayat 12. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 ini, pewaris itu adalah seorang orang tua, baik bapak maupun ibu, yang ahli warisnya adalah anak-anaknya. Ataupun pewarisnya itu bisa bapak dan ibu. Nah, bagian bapak dan ibu itu mendapatkan 1/6 bagian jika pewaris ini mempunyai anak. Dan jika pewaris tidak mempunyai anak, maka bapak dan ibunya si pewaris ini itu mendapatkan 1/3 bagian. Menurut Quran Surah An-Nisa ayat 12, ini ada pembagian
seorang pewaris istri, itu ahli warisnya itu adalah suami dan juga anak-anaknya. Nah, suami jika tidak mempunyai anak itu bagian warisnya dapatkan setengah, dan jika memiliki anak maka suami itu mendapatkan 1/4 bagian harta. Lalu juga dalam Quran An-Nisa ayat 12 ini pewaris itu ada seorang suami, sama seperti seorang istri tadi. Nah, jika istri mendapatkan 1/4 bagian harta jika tidak mempunyai anak. Nah, jika mempunyai anak, istri itu mendapat 1/8 bagian harta yang diwariskan oleh suami. Lalu ada menurut Quran surah An-Nisa ayat 176, pewarisnya itu adalah saudara. Nah, jika tidak mempunyai saudara perempuan, tunggal itu mendapatkan 1/2 bagian. Jika memiliki 2 saudara perempuan, maka saudara tersebut mendapatkan 2/3 bagian. Nah, di sini ada bagian-bagian pewarisannya yang sudah saya kerjakan dari soal yang sebelumnya. Di sini karena ada 2 orang anak perempuan, maka 2 anak orang perempuan ini menjadi asbab dalam penghabisan harta waris. Lalu soal nomor 4 itu sistem-sistem pembagian warisan dalam keturunan itu di dalam hukum adat. Nah, ada di sini sistem yang pertama sistem patrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapa, di mana kedudukan pria ini lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan seorang perempuan di dalamnya. Nah, daerah yang menganut sistem patrilineal ini itu adalah masyarakat daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Baru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian. Lalu yang sistem selanjutnya adalah sistem matrilineal. Nah, sistem keturunan ini itu ditarik dari keturunan garis ibu, di mana dalam sistem matrilineal ini kedudukan perempuan lebih menonjol daripada kedudukan laki-laki. Nah, untuk daerah yang menganut sistem kekerabatan ini ialah daerah Minangkabau, Enggano, dan juga Timur. Lalu selanjutnya ada sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah maupun garis ibu. Nah, jadi yang dimana kedudukan laki-laki dan juga perempuan ini tidak dibedakan di dalam pewarisannya. Nah, daerah yang menganut sistem keturunan ini itu adalah daerah Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh daerah Kalimantan, dan seluruh daerah Sulawesi, Ternate, dan juga Lombok. Lalu berdasarkan soal yang ada pada soal B, ini gambar bagian pewarisannya yang sudah sesuai dengan soal penghitungannya. Lalu soal yang terakhir ada perbedaan antara hukum waris BW, hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat. Nah, di mana hukum waris BW ini itu mengenal 4 golongan. Yang golongan pertama itu terdiri dari suami atau istri dan juga anak yang bertalian saudara, atau ini adalah berdasarkan darah keturunannya. Nah, lalu golongan yang kedua yang terdiri dari orang tua, saudara, dan dari si pewaris. Nah, golongan 3 ini terdiri dari kakek dan juga nenek dari si pewaris. Dan golongan 4 terdiri dari paman, bibi, ponakan dari ayah atau maupun dari garis ibu. Nah, sebagai ahli waris yang akan diwariskan nantinya dari si pewaris tadi. Lalu pembagian warisnya itu sama besar. Pembagian untuk orang tua minimal 1/4 harta yang diperoleh. Nah, lalu sumber hukum dalam hukum waris BW ini itu berdasarkan atas dasar KUH Perdata. Lalu hukum waris Islam, sumber hukum waris Islam ini berdasarkan kompilasi dari hukum Islam dan juga Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 untuk sistem pembagian warisan. Nah, lalu ada golongan ahli waris dalam
sistem hukum waris Islam ini ada dibedakan menjadi 14 golongan. Lalu diaturnya hibah kepada ahli waris, dan dalam hukum Islam tidak berhak mewarisi harta warisan kepada orang yang bukan beragama Islam, dan orang Islam itu juga tidak berhak menerima warisan dari orang yang bukan beragama Islam. Lalu hukum waris adat. Nah, hukum waris adat ini ada sistem warisannya ini menurut 3 sistem, yaitu patrilineal, matrilineal, dan juga parental atau bilateral. Nah, hukum waris adat ini digunakan di masing-masing daerah yang tersebar di Indonesia, yang bersumber pada aturan adat dan istiadat yang berlaku dalam daerah tersebut. Lalu sistem patrilineal ini lebih menonjol pada pihak laki-laki. Jadi pihak perempuan tidak berhak mendapatkan suatu warisan. Lalu sistem matrilineal hanya menonjol kepada keturunan perempuan, atau yang berhak mendapat warisan atau yang berhak menjadi ahli waris adalah seorang perempuan. Lalu ada sistem parental atau bilateral, yang dimana diwariskan dari keduanya, baik ayah maupun ibu, pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi dalam sistem parental ini itu tidak ada pembedaan baik laki-laki maupun perempuan. Seorang ahli waris itu tidak lebih condong ke laki-laki maupun ke perempuan, tetapi antara laki-laki dan perempuan itu berhak mendapatkan warisan atau berhak menjadi ahli waris. Baik, demikian itu saja yang dapat saya bawakan pada materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.